Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kegiatan habituasi telah saya laksanakan. Sekarang saya akan mencoba melaporkan hasil aktualisasi yang telah saya lakukan selama 1 bulan. Ya. Yang pertama, judul aktualisasi saya adalah di sini bisa diperhatikan, yaitu tentang penerapan metode Tikror sebagai efektivitas hafalan siswa. Itu adalah judul yang saya terapkan. Jadi insya Allah dengan ini akan berhasil dan itu sudah saya buktikan sendiri. Pertama, biodata saya ya, ini foto saya, dan selanjutnya ada nama Khairul Rozi, ini tempat tanggal lahir Lamongan 8 Mei 1988, dan saya bertempat di Desa Beru. Untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan tentang konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini saya lakukan terus menerus supaya apa? Supaya hasil daripada aktualisasi yang saya kerjakan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang namanya hal yang bertolak belakang, mungkin tidak ada sepengetahuan dari kepala sekolah sehingga bisa dikerjakan. Kegiatan selanjutnya adalah konsultasi dengan guru senior. Karena guru senior lebih berpengalaman, jadi saya akan bertanya kepada beliau apa masukannya supaya hasilnya nanti bisa lebih baik. Selanjutnya konsultasi dengan pembimbing. Di sini saya tidak bisa konsultasi dengan sangat efektif karena apa? Karena jarak yang jauh dan akhirnya saya memanfaatkan media yaitu berupa WA ya. Selanjutnya kegiatan yang keempat adalah membuat rancangan aktualisasi, yaitu mulai dari ide, gagasan, masalah-masalah dan apa solusinya. Untuk selanjutnya saya mendesain ide, artinya membuat reng-rengan apa nanti yang perlu saya persiapkan, bahan-bahannya apa saja sehingga kegiatan nanti berjalan. Kegiatan yang keenam yaitu membuat instrumen soal pretest, yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa. Sebelum saya ajarkan dengan metode Tikror bagaimana hasilnya, kemudian setelah itu bagaimana hasilnya. Ini saya membuat instrumen. Kemudian setelah itu saya kerjakan pretest, yaitu saya mencoba menanya jawabi tentang para siswa. Ternyata ketika materi yang bertepatan dengan materi sholat tarawih, banyak siswa yang masih kurang lancar ketika ditanyai, masih ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan. Itu hasil daripada pretest. Selanjutnya saya mulai membuat RPP. Saya menyusun RPP untuk melakukan kegiatan pembelajaran Tikror. Dengan metode Tikror saya susun dulu langkah pertama apa, selanjutnya kedua sampai akhir pembelajaran. Kemudian ketika pembelajaran pun selanjutnya ketika saya menerapkan metode Tikror di dalam kelas, ternyata anak-anak sangat semangat di dalam pembelajaran. Percaya diri mereka muncul dan hasilnya semakin lebih memuaskan. Setelah itu saya membuat soal post-test. Soal pretest dan post-test itu sebenarnya sama. Karena apa? Untuk mengetahui kemampuan. Jadi sama. Selanjutnya post-test. Saya tanyai materinya. Ternyata ketika saya memakai metode Tikror, hasilnya mereka sangat lancar. Mereka tidak ragu-ragu dalam menjawab. Bahkan itu dalam kata-kata Arab pun mereka lancar. Itulah keunggulannya daripada metode Tikror. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu saya membuat laporan aktualisasi. Setelah itu saya kumpulkan data-datanya dan saya nilai. Kemudian inilah yang terakhir, yaitu tentang masalah pretest. Ternyata sebelum diadakan metode Tikror, anak-anak dalam memahami kemampuan pelajaran PAI ternyata sangat lemah sekali. Bahkan banyak yang berada di bawah KKM.
nilai yang di atas KKM cuma ada 2 anak dalam satu kelas itu, sedangkan yang lain di bawah KKM. Tapi selanjutnya setelah saya pakai metode Tikror dan saya post test, nilainya ternyata semua prestasi anak-anak itu naik sangat tinggi sekali. Bahkan anak-anak yang biasanya nggak bisa, itu pun dengan kebiasaannya, dengan sendirinya mereka pun hafal tanpa mereka menghafalkan. Itulah keunggulannya. Bahkan mungkin walaupun ditanya sedikit langsung bisa menjawab. Dari hasil pretest dan post test, dapat saya ambil kesimpulan bahwa metode Tikror itu sangat efektif. Artinya sangat tepat apabila digunakan untuk menghafalkan materi-materi pelajaran, ya. Kemudian murid-murid lebih cepat hafal materi dan prestasi semakin meningkat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan aktualisasi metode Tikror ini dapat memberi manfaat kepada sekolah dan mungkin bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain jikalau ada kesulitan di dalam pembelajaran sehari-hari. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih pada Bapak Khairul Razi, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Beru, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Kami ucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan aktualisasi dari apa yang sudah direncanakan, yaitu tentang penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode Tikror di SDN Beru, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Terbukti setelah ini dilaksanakan, hasilnya sangat baik sekali dengan diukur dari hasil pretest, kemudian dilaksanakan, kemudian dipadukan dengan hasil post test, itu diperoleh nilai yang sangat memuaskan, diperoleh nilai peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Khairul Razi, kami berdoa semoga metode Tikror yang sudah dibuktikan sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa di SDN Beru ini untuk terus bisa dilaksanakan dan tetap selalu dievaluasi, dinilai tentang kebaikan dan efektivitasnya. Syukur bersamaan dengan itu juga akan dilakukan, dicoba juga metode-metode yang lain dalam rangka peningkatan dan lebih meningkatkan efektivitas dari metode Tikror ini. Selanjutnya, kami selaku Kepala Sekolah SDN Beru, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, selanjutnya tetap berharap agar secara istiqomah metode semacam ini yang baik ini untuk terus bisa diterapkan di sekolah kami ini, dan juga kami berharap bagi teman-teman guru yang lain kalau memang ini sudah dianggap bisa lebih baik juga bisa mencontoh dan akan datang. Demikian dari kami Kepala SDN Beru, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Khairul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.